Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya untuk analisa Instagram. Untuk akun Instagram kita, lebih baik teman-teman analisanya menggunakan Instagram Insight yang sudah disediakan di dalam platform Instagram bisnis. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin analisa Instagram pesaing atau Instagram orang lain, maka teman-teman bisa menggunakan IG Blade. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya analisa Instagram, terutama Instagram pesaing atau orang lain menggunakan IG Blade. Jadi IG Blade adalah sebetulnya tools yang freemium, jadi ada skema gratis sama skema berbayar. Cuman menurut saya untuk beberapa kebutuhan dasar, skema yang gratis pun juga udah cukup. Untuk IG Blade sendiri, teman-teman bisa tanpa login dan langsung cari atau menggunakan login pakai akun yang gratisan. Oke, jadi saya akan contohkan seperti akun yang ini. Oke, jadi di dalam IG Blade kita ada beberapa informasi seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di IG Blade data peningkatan followernya itu 3 bulan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi buka Instagram sendiri, sebaiknya bikinnya agak panjang. Jadi kita pengen tahu kita punya peningkatannya itu seperti ini atau ada mendatar atau seperti apa gitu atau naik turun. Oke, di bagian post kita bisa melihat dia punya postingan, mana postingan yang engagement rate-nya paling tinggi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu engagement rate, jadi engagement itu ada semua engagement, like, share, comment, save, dan lain-lain dibagi jumlah follower. Nah, data engagement rate yang ada di IG Blade ini adalah engagement rate yang like dan comment saja, karena IG Blade tidak tahu berapa sebetulnya yang share dan save. Itu hanya bisa diketahui kalau si pemilik akun sudah login ke IG Blade. Oke, saya akan coba akun yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya kenaikan follower yang seperti ini, ada yang seperti ini, tiba-tiba naik. Ya, teman-teman bisa lihat dari 30 Juli sampai 4 Agustus ini ada peningkatan sekitar 100.000. 1.000 berarti ini bisa diindikasikan sama dia beli follower, atau kita nggak bisa lihat sih dari 30 Juli sampai 3 Agustus dia ada melakukan apa. Kalau misalnya dia melakukan giveaway, mungkin giveaway-nya berhasil sehingga menambah follower. Ya, tetapi kalau saya lihat dari konteks akun ini, dia tidak ada kegiatan yang luar biasa, kampanye yang luar biasa di hari ini. Maka ini kemungkinan besar dia ada beli follower. Teman-teman lihat, jadi untuk akun ini itu dia kenaikannya biasa saja, ya. Terus tiba-tiba ada peningkatan yang lumayan signifikan, tapi masih wajar. Jadi naiknya hanya sedikit. Nah, ini yang perlu kita tahu nih. Jadi intinya adalah setiap ada kenaikan yang signifikan, kita mesti ngecek akunnya itu melakukan apa gitu. Jadi kita dari semua aktivitas kampanye Instagram yang kita adakan, kita pengen tahu mana sih yang paling efektif. Nah, salah satu KPI-nya adalah follower. Pada saat dari 14 Agustus sampai 30 Agustus ini ada melakukan apa? Ada posting apa? Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang terlalu heboh-heboh banget, kita juga bisa mengasumsikan bahwa dia beli follower. Ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu, misalkan dia ada pembagian informasi yang penting banget atau yang berguna banget, atau ada giveaway, maka wajar kalau misalnya ada kenaikan yang tinggi, tinggi sekali. Ya, kalau kita lihat akun yang ini, peningkatan followernya, ini termasuk luar biasa sih, karena ini agak signifikan kenaikannya. Jadi, teman-teman bisa bandingkan. Dan kalau misalnya untuk akun sendiri, sebaiknya saya menyarankan untuk teman-teman bikin Excel-nya, jadi lebih panjang. Kalau ini kita lihat dari Juni sampai Agustus saja. Ini kalau bisa dari Januari, dari awal sampai saat ini kenaikannya gimana? Ya, kalau misalnya ada kenaikan yang tiba-tiba melonjak, yaitu kita bisa analisa. Jadi teman-teman bisa melihat Instagram pesaing kita. Sebetulnya dari beberapa kampanye yang mereka bikin, walaupun kampanye sama, mana yang paling efektif dalam konteks menambah follower. Jadi bisa aja dia sering melakukan kuis gitu ya, tetapi mungkin dari 5 kuis yang dilakukan, kuisnya seminggu sekali, kita bisa tahu dari kuis yang sering dilakukan itu,
mana kuis yang menghasilkan follower paling banyak gitu. Kita bisa mengira-ngira dari konten dari postnya ini. Nah, kalau teman-teman bertanya, sebetulnya untuk engagement rate itu idealnya berapa sih? Sebetulnya idealnya itu 1%, ya. Tapi itu 1% agak susah dicapai, terutama untuk yang brand yang jualan barang. Bahkan untuk akun ini yang lebih ke edukasi itu saja tidak sekitar 1%-an, ya, tidak sampai lebih. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan untuk teman-teman pertama lihat engagement rate-nya teman-teman, terus naikin pelan-pelan 10%. Jadi misalnya komisinya 0,89, jadi next time-nya 0,9 gitu. Terus naikin lagi. Atau juga bisa lihat dari brand pesaing yang sejenis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang tidak sejenis, misalkan seperti influencer, saya kasih contohnya misalkan Anya Geraldine gitu ya, ini contoh saja. Kita lihat dia punya kontennya itu engagementnya memang tinggi banget ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara akun kita yang dari brand atau perusahaan yang engagementnya biasa di 1% dengan engagementnya influencer, atau alasannya mereka dibayar mahal karena engagement rate-nya bagus. Ya, sekali lagi kalau misalnya di IG Blade itu engagement rate-nya dihitung dari jumlah like dan komen. Walaupun sebenarnya engagement rate itu harusnya dihitung semua interaksi atau engagement. Itu saja materi singkat saya tentang IG Blade. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini.